ketemu lagi nih di Tribun Lampung Wiki bersama dengan Kiki Novilia. Hari ini Tribuners, kita sudah bersama dengan seseorang yang keren banget nih, ada di sebelah kiri Kiki, yaitu Excel Alfayed selaku Duta Kopi Indonesia tahun 2019. Wah, makanya pasti bakalan keren banget ini, makanya Tribuners kalian harus stay tune terus sampai dengan selesai, karena hari ini kita bakalan banyak nih mengupas tuntas soal Excel. Langsung aja ya kita mulai. Halo Excel. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini, lancar? Alhamdulillah lancar, tapi cuaca sedikit panas tadi. Oke. Sekarang Excel kesibukannya apa? Kesibukannya lagi kuliah akhir di semester akhir dan lagi nyusun. Oh, berarti masih kuliah ya Tribuners ya. Terus nih Sal, ngomongin soal Duta Kopi. Nah, ini bisa diceritain nggak sih gimana sih awal mulanya kok bisa akhirnya jadi Duta Kopi? Nah, perjalanan untuk Duta Kopi itu kan lumayan panjang bagi saya sendiri karena sejarahnya itu pas saya keberangkatan saya dari Lampung ke Jakarta dan lagi proses yang saya jalan itu banyak. Cuman saya ringkas saja ya. Awalnya saya mengikuti Duta Kopi ini karena saya melihat infonya di Instagram gitu bahwa ada pemilihan Duta Kopi Indonesia. Nah, jadi selama itu jadi saya berpikir bahwa wah, ternyata Duta Kopi Indonesia ada loh gitu, bukan hanya di daerah. Karena setahu saya Duta Kopi itu karena saya lagi di Lampung, jadi saya tahunya Duta Kopi Lampung gitu. Provinsi ya. Iya, provinsi. Nah, ternyata dilombakan lagi di ajang nasional saat itu. Nah, kemudian saya daftar secara umum dan mewakili provinsi. Nah, akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta gitu kan. Sebelum keberangkatan ke Jakarta, yang hanya diberangkatkan ke Jakarta adalah orang-orang yang terpilih menjadi finalis saat itu. Nah, dari seluruh peserta seluruh Indonesia itu dipilih 10 pasang putra-putri daerah terbaik untuk melakukan karantina di Jakarta. Nah, pada saat itu saya datang di gedung namanya Gedung Smesco di daerah Jakarta Selatan. Nah, di saat itu saya bertemu dengan beberapa putra-putri daerah untuk mewakili Duta Kopi di daerahnya masing-masing. Saat itu ada beberapa daerah dari daerah Aceh, dari provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, Tangerang, dan masih banyak lagi saat itu. Nah, kemudian saat itu saya langsung berada di Gedung Smesco. Pada saat saya awal datang, kita langsung disambut oleh Bunda Lisa namanya. Beliau merupakan Ketua Asosiasi Duta Indonesia. Nah, jadi beliau langsung menyambut kita dengan sangat hangat, memberikan kita salempang finalis saat itu dan juga beberapa pakaian yang untuk kita pakai selama menjalani karantina. Di hari pertama saya sampai di Gedung Smesco itu kita langsung trip ke kapal api. Siapa sih nggak tahu kapal api kan gitu. Nah, jadi salah satu perusahaan kopi terbesar di Indonesia, sehingga kita di sana banyak belajar bahwa tentang sektor tentang kopi ini sendiri. Ternyata peluang kopi yang ada di Indonesia itu sungguh besar gitu, dan juga untuk menyumbangkan beberapa sektor ekonomi di Indonesia juga terbilang besar juga gitu. Nah, setelah itu kita langsung ditempatkan di Kementerian Perindustrian untuk melakukan karantina, dan kita menginap di sana. Di sana kita istirahat di hari pertama, di hari kedua kita langsung besoknya kita tuh trip field ke daerah Lembang, Bandung, daerah Cikole kalau nggak salah, di Cikole untuk meneliti, menganalisa tentang kopi luwak. Kenapa kita milih Cikole saat itu dari pihak panitia? Karena Cikole merupakan penghasil kopi luwak terbesar, salah satu terbesar di Indonesia, sehingga di situ kita banyak belajar bahwa kopi luwak itu mempunyai khas tersendiri gitu, merupakan kopi termahal di Indonesia, di dunia juga bahkan per kilonya hampir berapa juta untuk per kilonya saja. Jadi di situ kita diajarkan dari proses awal mula si kopi luwak ini terbentuk gitu. Wow, agak panjang juga ya ternyata ya. Sangat panjang. Ya. Tapi dibalik itu tuh ya Excel, apa sih yang bikin akhirnya wah ikutan deh, kayaknya ini adalah sebuah ajang yang bagus gitu untuk Excel? Nah, saya ikut itu karena saya melihat peluang kopi yang ada di Indonesia sendiri, khususnya di daerah Lampung, merupakan pembudidaya kopi salah satu nomor 2 terbesar di Indonesia, di mana hasil dari
dari kopi di Lampung sendiri merupakan hasil terbesar di kedua di Indonesia. Setelah yang pertama itu daerah Sumatera Selatan. Nah, jadi saya melihat peluang sebesar itu harusnya dimanfaatkan oleh generasi muda, setidaknya untuk mengenalkan kopi-kopi yang ada di Indonesia kepada teman-teman terdekat, kepada keluarga, kepada kerabat, dan dari situlah saya muncul motivasi saya ingin kayak to empower, untuk memberdayakan, to make they aware, untuk memberitahukan ke mereka ini loh ternyata fakta sebenarnya tentang kopi gitu loh, bahwa kopi ini menjadi peluang yang bagus untuk Indonesia. Waktu itu berapa banyak itunya peserta untuk dari Duta Kopi ini sendiri? Peserta sebelum di karantina itu sebanyak 144 yang mendaftar. Saya dari seluruh Indonesia ya? Datanya saya mengetahuinya dari panitia, dan untuk di karantina itu hanya 10 pasang, berarti sekitar 20 orang. 10 wanita dan 10 pria di saat itu, dan masing-masingnya mempunyai keunikan tersendiri gitu. Ada yang dari kalangan entertainment, ada kalangan pelajar, ada kalangan dari barista sendiri langsung terjun di Duta Kopi itu. Ada nggak menurut Excel gitu, dari sekian banyak kan itu banyak banget ya ternyata saingan-saingannya gitu, yang paling susah deh, ada nggak? Saingan paling susah menurut saya itu karena saya juga sedikit insecure gitu sama teman-teman yang ya saya lihat lebih lah gitu kan secara physically. Ya ada lah kayak ini kayaknya berat deh saingannya kayak ini. Ternyata ya setelah saya lewatin, alhamdulillah ya I got it. Dari daerah mana ya biasanya? Di daerah Aceh, Jambi, karena dukungan dari mereka itu sangat banyak. Sampai-sampai saya juga di-follow oleh pemegang lisensi mereka di daerah mereka untuk jagain mereka gitu loh. Maksud saya, mungkin saya yang termasuk tua di sana, tapi saya nggak tua juga di sana karena iya yang juara 1 kemarin itu aja udah berapa tahun beda kan sama saya umurnya gitu. Jadi Aceh sih sama, karena selebgram juga kan gitu. Dan beliau mendapatkan juara 3 saat itu. Terus gimana cara untuk ngatasin insecure-nya? Ngatasin itu saya harus percaya diri, dan saya harus menjadikan setiap kekurangan kita itu menjadi kelebihan gitu. Jadi banyak generasi muda nggak tahu bahwa semua orang itu pasti punya kekurangan. Tapi yang menjadikan kita itu lebih daripada orang lain adalah menjadikan kekurangan kita menjadi kelebihan. Lihat saja seperti orang-orang yang mempunyai keterbatasan, tapi dia menjadikan itu biar dia dikenal orang dan menjadi kelebihan dia gitu loh. Kayak gitu. Oke, berarti itu semua teratasi ya soalnya. Teratasi, dan juga saya harus banyak belajar saat itu, harus kuat belajar karena ya untuk membalancekan lah gitu. Waktu itu persiapannya berapa lama? Persiapan untuk apa nih? Untuk bisa sampai menjadi finalis gitu. Saya nggak persiapan saat itu, saya justru tidak belajar dan saya tidak mengetahui. Nah, persiapan itu hanya saya dapatkan ketika pembekalan selama karantina itu saja. Nah, pas pembekalan di hari pertama itu diisi oleh orang dari kapal api, hari kedua ini dari budidaya kopi luwak. Nah, hari ketiga gitu-gitu. Jadi saya mengambil materinya itu di situ saja gitu. Nah, kemudian di hari H baru gitu. Nanti pas yang ditanya nanti itu yang saya jawab. Puncaknya gitu ya. Iya. Cuman yang saya tahu itu ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari kopi ini cuman terbatas gitu kan, karena nggak langsung dari expertnya gitu. Apalagi salah satu jurinya itu Bapak Syafruddin, Dewan Kopi Indonesia. Oke. Nah, jadi Bapak itu sangat luar biasa sih menurut saya. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan di Duta Kopi saat itu. Bahasa tentang apa aja waktu itu? Bahasanya itu tentang sektor ekonomi pada bidang kopi, dan juga tentang attitude juga, tentang etika dan kepribadian saat itu kita dapat juga, dan juga tentang KPIP. Dari pihak KPIP juga memberikan kita informasi dan pengetahuan tentang Pancasila juga di saat itu gitu, bersama Ibu Rima. Terus pengetahuan apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang duta kopi gitu untuk sebuah kopi? Pastinya pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang duta kopi adalah pertama tentang kopi. Jadi dia setidaknya harus mengetahui secara garis besar atau secara umum tentang kopi. Baik kopi yang ada di Indonesia dulu, atau nanti kalau setelah mereka menguasai, baru mereka menguasai kopi yang ada di dunia gitu. Nah, jadi mereka tidak hanya dibekali oleh pengetahuan kopi saja, jadi ada lagi seperti pengetahuan umum,
Karena bagaimanapun juga nanti kita setelah lepas dari Duta Kopi, kita akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda latar belakang. Nah, disitulah kita mengembangkan pengetahuan-pengetahuan dan mengorek kembali informasi-informasi yang ada di Indonesia, di dunia gitu. Pengetahuan umum. Waktu itu karantinanya berapa lama, Axel? Karantina 3 hari. 3 hari. 3 hari dengan orang-orang atau finalis dari seluruh Indonesia. Kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik atau menariknya? Ya, ada di hari pertama saya kebetulan dapat roommate-nya itu sama yang juara 1 saat itu. Saya juga nggak tahu kalau roommate saya ini bisa juara 1 dan saya juara 2 saat itu. Bahkan orang kayak mikir kayak, wah ternyata kalian sekamar, kalian bisa juara 1 dan juara 2 gitu loh. Kayak nular gitu kan. Okay. Nah, jadi di hari pertama karantina itu malamnya itu nggak tahu karena ada salah satu kerusakan yang belum di maintenance oleh pihak dari gedungnya untuk di karantina itu, jadi sehingga ada cerita lucu ketika saluran airnya itu lepas saat itu, jadi banjir kan kemana-mana saat itu. Sampai masuk ke dalam kamar. Enggak sampai masuk ke dalam kamar sih, tapi hampir masuk ke dalam kamar. Nah, jadi pembatasnya itu hampir kecil gitu. Udah dikit lagi gitu, hampir nyampe itu puncaknya. Nah, jadi saat itu langsung ditelepon kan, orang security segala macam langsung dipanggil. Akhirnya saya pindah kamar gitu. Jadi saya dalam keadaan basah-basah buat nutupin itu sama Bang Yan Muazzan saat itu selaku Duta Kopi Indonesia juara 1 putra. Ya itulah. Ada juga yang paling berkesan juga, HP saya itu kegencet saat itu HP saya, jadi pecah layarnya, jadi nggak bisa dipakai di hari kedua. Nah, jadi saya nggak bisa menghubungi orang-orang kayak keluarga buat datang segala macam di grand final saya. Ya itulah suka dukanya sebenarnya. Waduh, banyak banget ya, tapi akhirnya itu dalam satu kamar akhirnya menang semua. Iya, alhamdulillah. Terus hal menarik apa sih ya akhirnya yang didapetin gitu setelah menjadi Duta Kopi? Hal menarik apa atau pelajaran apa gitu yang didapatkan? Pelajaran saya dapat tuh banyak sekali. Jadi saya mengenali orang-orang yang hebat, orang-orang hebat di bidang kopi. Saya juga. Contohnya deh, biar bisa disebut nih. Saya bisa terjun langsung ke. Saya udah dari lama sih saya pengen melihat kayak mana sih kantor gedung kapal api di saat itu. Nah, satu perusahaan gitu. Akhirnya saya bisa masuk ke perusahaan itu sendiri dan ngelihat langsung kayak so cozy gitu. Cozy banget tempatnya itu, sangat nyaman. Oh, ternyata seperti ini loh gitu langsung. Dan juga saya langsung bisa bertemu dengan Bapak Dewan Kopi Indonesia dan juga sama beberapa pengusaha hebat sekali. Dan juga saya juga langsung bisa bertemu dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak saat itu gitu. Nah, itu sih yang paling berkesan menurut saya. Saya bertemu dengan orang yang hebat, orang-orang yang cendekiawan yang luar biasa, dan saya bisa mengambil ilmu dari mereka. Itu sudah sangat bersyukur banget sih yang saya rasain gitu. Terus kalau misalkan Axel itu sukanya minum kopi apa? Saya sukanya kopi Arabica sebenarnya. Tapi kalau Arabica itu jenis kopi yang agak asam dia, dan tekstur biji kopinya itu sedikit melengkung di bagian tengahnya. Nah, itu kopi Arabica, dan di Arabicanya itu saya suka yang di daerah Toraja karena soft, enak dia. Bedanya sama di Lampung apa? Kalau Lampung kan robusta kan yang lebih banyak. Iya. Gitu. Bedanya itu kelebihan yang dari Toraja. Yang kelebihannya itu ya nggak terlalu tinggi sih untuk kadar kafein sendiri, dan juga untuk rasanya nggak terlalu cenderung lebih pahit gitu. Cuman itu kembali lagi ya ke selera masing-masing. Ada juga yang suka robusta. Kadang-kadang saya untuk menyelingi dari Arabica, saya juga sering mengkonsumsi robusta gitu. Jadi nggak serta-merta saya hanya suka Arabica. Saya semua suka jenis kopi, tapi yang paling saya suka itu gitu, Arabica tadi. Terus kalau misalkan menurut Axel, kopi robusta di Lampung itu seperti apa sih? Kopi robusta di Lampung itu sangat fenomenal sebenarnya, karena fenomenal sekali, karena robusta itu jarang loh yang ada di Indonesia, dan di Lampung tuh punya gitu. Kebanyakan orang kan lebih banyak menanam yang Arabica dibandingkan robusta, dan Lampung itu punya robusta yang bisa dieksplor, dan daya saingnya itu tinggi gitu loh di tingkat dunia bahkan kan. Nah, juga jadi mempunyai banyak banyak peluang untuk bisa meningkatkan sektor ekonomi pada kopi yang ada di Lampung gitu. Jadi mereka tuh harusnya bangga banget sih sama robusta Lampung sendiri gitu. Kan rata-rata orang-orang tuh bilangnya, aduh kalau misalnya robusta ini sedikit pahit ya, cenderung sama cita rasanya gitu. Kalau menurut Axel gimana?
Ya pahit itu tergantung selera masing-masing lagi ya. Ada juga yang ngatain pahit, tapi padahal sebenarnya biasa saja. Tapi kalau yang belum biasa mengatakan sangat pahit banget gitu. Ya kembali lagi ke selera sih. Dan untuk pahitnya sendiri kan Robusta itu sebenarnya konsumsinya harusnya lebih baiknya di pagi hari karena kadar kafeinnya lumayan tinggi. Jadi untuk menahan rasa kantuknya pun juga lebih tinggi gitu seharusnya. Kemudian ada nggak sih peranan dari duta kopi gitu? Itu kan ternyata memang banyak banget nih hal-hal yang mungkin masyarakat juga belum tahu gitu ya. Untuk tugas dari duta kopi ini, apakah memang kemudian itu ada juga peranan untuk mengedukasi masyarakat gitu atau gimana? Ya, jadi banyak orang bertanya-tanya juga kepada saya bahwa apa sih tugas dari duta kopi ini gitu kan. Nah, jadi duta kopi ini bertugas sebenarnya hanya satu gitu, untuk mempromosikan kopi gitu lah, mempromosikan kopi buat to aware them gitu loh, buat memberikan who them tuh kayak society gitu, masyarakat umum gitu loh. Nah dari hal yang terdekat dulu, kalangan terdekat kayak keluarga, teman, kerabat gitu. Nah itu sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Jadi orang dari hal yang terkecil itu dari sambung menyambung jadi bisa tahu gitu loh secara garis umum, garis besar nanti pasti mereka tahu gitu kan. Nah itulah tugas Duta Kopi sebenarnya, simpelnya saja gitu. Dan juga menjadi pelopor kopi yang ada di Indonesia. Nanti kalau ada event-event, nanti kalau ada acara-acara yang berhubungan dengan kopi, ya kita terjun di situ buat mempromosikan gitu kepada masyarakat umum gitu. Strategi yang dipakai apa? Mouth to mouth atau emang dari sosial media? Sosial media juga, eye to eye juga. Kadang-kadang kita juga ngajarin seminar. Iya pernah juga sering ngajarin seminar tentang kopi. Ya itu aja. Ada nggak sih kayak program kerjanya khusus gitu yang memang dirancang gitu? Nah program kerjanya itu kita udah ya setahun itu sebenarnya kita sudah dinas, maksudnya kita itu sudah terikat kontrak oleh Duta Kopi sendiri gitu. Jadi karena corona ini aja makanya sedikit lebih banyak di rumah gitu kan. Jadi kalau ada acara-acara seharusnya yang acaranya outdoor sekarang jadi di rumah aja gitu. Misalnya kayak acara seminar harusnya dilakukan di sini, sekarang ya indoor gitu. Ya kayak seperti kemarin juga untuk penyambutan Piala Bergilir Marching Band Indonesia di GBK itu juga kita yang menyambut tamu dari berbagai itu kalangan gitu. Pas kemarin ada pelepasan untuk pertama kalinya ekspor kopi Bali Arabica Bali ke Korea. Itu kita yang ituin gitu loh. Kita nyambut, kita yang bantuin Bapak Menteri untuk pelepasan pita gitu segala macam. Jadi dutanya ya. Jadi dutanya gitu. Jadi sebenarnya event-event itu banyak sebenarnya kontrak kita selama setahun gitu loh. Dan ini berarti kalau misalkan untuk Excel sendiri masa kerjanya itu sampai 2020 ini ya? 2020 ini gitu. Nah makanya nanti di tanggal terakhir di bulan Oktober ini 18 pemilihan 2020. Jadi saya udah lengser gitu jadi Duta Kopi Indonesia 2019. Terus kalau misalkan udah lengser, masih ada nggak sih tanggung jawab yang diemban sama Excel? Ya masih, karena kita masih menjabat jadi Duta Kopi. Jadi sampai kapanpun ya kita tetap Duta Kopi gitu. Nanti kalau seketika Duta Kopi di tahun berikutnya itu berhalangan hadir, nanti kalau kita yang bisa, yang available untuk mengisi acara itu ya kita gitu. Berarti emang nggak terbatas sama nggak terbatas ya gitu ya? Nggak juga. Oke deh. Nah terus menarik juga nih Excel, kan ternyata emang tadi karirnya cemerlang banget gitu ya sebagai Duta Kopi Indonesia 2019. Nah ini tuh sebenarnya ajang pageant pertama yang diikutin atau memang sebelumnya udah pernah juga nih? Sebelumnya pernah juga sih ngikutin gitu. Nah tapi kalau untuk skala nasionalnya baru kali itu di saat Duta Kopi itu. Tapi kalau untuk acara-acara daerah, pemilihan putra-putri daerah saya pernah ikut juga sebelumnya. Apa itu? Muli Mekhanai dulu, Muli Mekhanai tahun 2019, Muli Mekhanai Kabupaten Pesawaran, putra-putri Bahari Provinsi Lampung. Oh ya. Iya. Putra-putri Bahari tahun berapa? 2019. Alhamdulillah saya dapat 8 besar di saat itu, dan di Kabupaten Pesawaran Muli Mekhanai saya dapat 5 besar. Dan insya Allah saya juga mau nanti tahun ini bulan depan saya juga mengikuti Muli Mekhanai Provinsi Lampung, mewakili Kabupaten Tanggamus. Banyak banget, semoga lancar nanti Excel ya. Amin. Tapi menarik nih, ternyata itu kan emang udah banyak banget ya sampai dengan sekarang gitu. Nah,
kalau misalkan Excel ini sendiri emang kedepannya emang bakalan tetap terjun di dunia pigeon gitu, model atau seperti apa tuh? Nah, nanti kedepannya setelah saya tamat kuliah, saya ingin berbisnis sebenarnya gitu, bisnis kopi kalau bisa. Jadi saya memanfaatkan ilmu yang telah saya dapatkan gitu. Jadi nanti kalau ada freelance nanti seperti ada foto, studio segala macam, nanti saya juga ambil gitu. Tapi saya fokuskan sebenarnya lebih ke bisnis. Bagaimana saya bisa membuka usaha peluang bagi anak-anak yang katakanlah mereka yang kurang beruntung gitu. Jadi saya nanti bisa narik mereka untuk memberdayakan mereka gitu loh. Kan banyak sih sekarang itu anak-anak yang belum dapat mendapatkan pekerjaan, yang mereka telah menyelesaikan studi tapi mereka belum dapat pekerjaan gitu. Jadi nanti saya ingin sekali membuka peluang kerja bagi mereka gitu. Iya, tapi kenapa akhirnya pilih banyak banget ajang pigeon gitu? Karena saya untuk menambah pengalaman saya pertama. Jadi gimana sih kalau saya ikut pageant ini, gimana sih? Oh ternyata kayak gini loh, ternyata kayak gitu. Jadi itu buat pengalaman aja sih, pengalaman hidup saya aja sih. Ternyata kalau di bidang ini saya harus menguasai tentang ini semua, kayak putri bahari. Saya harus mengetahui tentang bahari yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung gitu. Ada struggle-nya gitu nggak sih? Maksudnya itu kan beda-beda gitu ya, yang satu bahari, yang satu kopi gitu. Struggle sendiri sebenarnya apapun aktivitas atau apapun pilihan hidup kita itu pasti ada risikonya. Nah risiko yang saya ambil itu pasti ada gitu. Seperti kemarin tuh saya ninggalin beberapa jam kuliah saat saya ngikutin itu, dan alhamdulillah berbuah manis gitu. Jadi saya mengambil resiko ini dengan mengorbankan ini, ternyata ada hasil yang bagus gitu, dan bisa membuat kampus saya Institut Teknologi Sumatera sendiri bangga terhadap saya gitu. Wah, dari ajang-ajang tersebut gitu ya, Sof. Kalau misalkan bisa dipilih salah satu gitu ya, yang paling berkesan yang mana? Duta Kopi Indonesia. Ya kenapa? Karena Duta Kopi Indonesia sendiri itu kita sebenarnya bukan hanya pageant ya, tapi kita tuh lebih mengutamakan etika, kepribadian, baru nanti brain, baru behavior, ya maksudnya baru beauty gitu. Nah tapi itu yang saya rasakan berbeda gitu loh. Jadi mereka tuh lebih mengutamakan si behave ini tadi, behavior, kepribadian kamu gitu loh di ajang ini. Beda sama kontes lain, pageant lainnya kan lebih mengutamakan beauty, baru brain, baru behavior. Kalau kita behavior dulu nih gitu, brain baru beauty gitu. Karena kita adalah seorang duta. Gimana sih duta itu? Cerminan duta itu adalah yang pertama dilihat orang pasti attitude-nya gitu. Jadi itu saya ngelihatnya ya luar biasa lah Duta Kopi Indonesia gitu. Terus kalau misalkan Excel ya, itu kan untuk bisa punya behavior yang sebagus itu dan juga brain yang secemerlang itu kan tentu pasti ada tempaan dulu gitu, harus belajar dulu kan, berproses. Benar-benar. Kan Excel gimana cara untuk menempa dirinya gitu, apa kemudian baca buku atau sebenarnya saya orangnya haus ilmu, jadi saya mendapatkan ilmu itu bukan hanya dari buku. Saya baca buku saja itu cukup, baca artikel saja cukup, bukan. Saya juga meminta coach dari orang-orang yang telah expert gitu, sama yang telah terdahulu, misalnya kayak pemenang-pemenang dan orang-orang yang telah berpengalaman lah. Jadi saya ngambil pelajarannya dari situ. Kamu harus melakukan ini, strategi ini yang harus kamu lakukan buat mencapai ini, seperti itu. Jadi saya banyak sekali dapat ilmu bukan hanya dari buku, tapi dari orang-orang yang berperan penting di kehidupan saya, yang expertnya gitu. Oke. Berarti lebih ke sharing ya? Gitu. Ke sharing juga, coaching juga, exercise juga, latihan juga gitu. Jadi sebelum saya mendapatkan title ini, jadi sebenarnya banyak pengorbanan, banyak struggle juga sih yang saya alamin gitu. Karena tidak ada yang instan, apapun itu tidak akan ada yang instan gitu. Perlu proses gitu. So kan sekarang masih kuliah ya? Iya. Nah gimana sih, ada sempat bentrok gak kalau misalkan untuk jadwal kuliah sama acara pageant ini? Dulu sempat bentrok gitu. Tapi bagaimana saya bisa memanajemen waktu dengan baik gitu. Ketika acara ini di jam segini, berarti saya harus melihat nih kondisinya di rundown acaranya itu jam berapa, biasanya bisa menyesuaikan gitu. Jadi pinter-pinter kita ngatur acara aja, karena semua orang tuh punya waktu tuh sehari itu 24 jam. Bagaimana kita bisa mengelolanya gitu. Tapi kalau dosennya kooperatif nggak? Kooperatif sih, cukup kooperatif karena karena kita juga PTN baru, jadi kita harus mengembangkan bukan hanya di akademik tapi non akademik juga, apalagi buat salah satu promosi kampus kita juga. Jadi sangat kooperatif sekali sih dosen. Kalau tugasnya kelompok nih, misal
Ada kesulitan nggak? Tugas kelompok ya kan dibagi-bagi gitu. Jadi saya ketika dapat kebagian saya kerjakan, dan di saat saya ikut duta kopi pageant itu belum ada yang bentrok sih sama tugas kelompok gitu. Tapi saling handle aja. Misal saya yang bagian ini, mereka di bagian ini gitu. Pokoknya saling handle aja. Bagaimana sih teamwork kita yang diuji gitu. Oke, berarti semuanya balance ya. Ya. Terus sejauh ini keluarga dukung nggak? Keluarga sejauh ini sangat mendukung, ya sangat mendukung. Dukung. Ya karena sebelumnya nggak mendukung karena mereka menakutkan bahwa nanti keganggu nggak kuliah kamu, nanti keganggu aktivitas kamu yang lain kalau kamu fokus ini gitu. Terus bagaimana saya cara meyakinkan mereka bahwa ini nggak itu loh tidak mengganggu jam belajar saya loh. Ini hanya sebagai selingan saya ketika saya ada waktu luang saya di saat saya kuliah gitu. Jadi saya meyakinkan keluarga saya dan mereka yakin support. Alhamdulillah. Kalau misalkan penting juga nih udah kuliah, udah jadi duta di berbagai macam pageant gitu kan. Ada nggak sih cara untuk bisa me time gitu? Me time. Diri sendiri. Sebenarnya ada, jadi kembali lagi ke manajemen waktunya kita gitu. Karena waktu kita itu hanya kita yang tahu gitu kan, bukan orang lain buat mengatur waktu kita gitu. Jadi di saat kita sudah merasa lelah, di saat kita sudah merasa kayak down gitu, untuk down dalam artian itu kita sudah sangat lelah gitu ya, perlu untuk me time gitu, seperti yang kamu bilang tadi ya, yang tahu cuman kita. Dan saya pinter-pinter saya bisa kok gitu, saya selingin di acara pageant, kuliah, saat kuliah, di saat aktivitas lain gitu. Saya bisa menyelingin itu. Biasanya apa? Biasanya apa bentuk me time-nya? Me time-nya saya biasanya itu ngopi sendiri, saya buka laptop, saya baca artikel gitu. Jadi karena hidup ini butuh inspirasi, jadi saya kopi itu yang nemanin saya gitu loh, sambil saya berinspirasi apa sih yang harus saya lakukan gitu. Ya me time lah. Kadang saya juga massage gitu, di refleksi buat tubuh saya gitu-gitu. Ya karena pernah full seharian kan kita acara seperti itu kan, full ya, maksudnya apalagi udah di malam puncaknya itu gitu. Jadi ya harus dibarengin lah gitu. Takutnya kalau kita ngejar bener, kitanya yang sakit nanti, takutnya kita down, drop kitanya. Terus kedepannya nih itu hal apa lagi sih yang bakalan Excel lakuin? Katanya kan bakalan maju di provinsi ya? Iya, kalau untuk Mulimahanai maju di provinsi, dan saya harus mengembangkan ilmu saya dan harus haus ilmu terus gitu loh. Jadi saya mengosongkan gelas saya dan mengisi mengisi dengan yang baru tentang pengetahuan yang belum saya tahu tentang Lampung gitu. Tapi sedikit banyaknya saya udah mengetahui karena saya pernah ikut Mulimahanai pesawaran dulu tahun 2019 gitu. Nah, jadi saya harus banyak workout banget gitu. Karena tanpa diasah skill itu akan hilang gitu loh. Tanpa diasah ilmu itu akan pudar gitu. Nah, jadi ya seperti itu, saya harus sering mengasah dan haus akan ilmu yang baru gitu. Event itu kapan sih? Event itu kalau nggak salah di pertengahan bulan depan, bulan Oktober. Oh, oke. Kira-kira persiapannya Excel sekarang udah berapa persen nih? Karena saya baru ditelepon oleh kadisnya kemarin lusa, jadi persiapannya hari ini masih kayak pembekalan dan foto-foto studio gitu. Tapi udah jalan untuk latihannya udah seminggu gitu sebenarnya. Jadi saya harus ngejar banget lah untuk pakaian saya sendiri, untuk cocokin gitu kan. Persiapannya apa aja sih yang harus dipersiapin gitu untuk bisa maju di provinsi? Persiapannya sebenarnya adalah mental sebenarnya. Oh gitu. Karena tanpa mental yang kuat dan juga keberanian dan confident itu kita nggak bakal bisa maksimal gitu loh. Ya pertama harus mental dulu, kedua kesehatan kita harus kita jaga dengan mengkonsumsi vitamin rutin, suplemen, makan yang bergizi, dan juga istirahat yang cukup gitu. Pertanyaan terakhir nih Axel, ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada Tribuners sekalian nih sebagai duta kopi? Ya, buat saya, nah pesan-pesan saya kepada masyarakat muda sekarang, kepada generasi, kepada Tribuners juga terutama, bahwa kopi itu sendiri merupakan sebuah peluang besar bagi negara kita.
di mana kita merupakan negara nomor 4 terbesar penghasil kopi di dunia. Nah, untuk Lampung sendiri itu merupakan yang terbesar nomor 2 di Indonesia. Jadi setelahnya kita tuh harus bangga dengan hasil kopi yang ada di daerah kita masing-masing gitu. Karena dengan kopi ini sendiri bisa meningkatkan sektor ekonomi di daerah kita gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang belum suka kopi, ayolah coba rasain. Sebenarnya kopi itu tidak seburuk yang kalian kira dan tidak sepahit yang kalian rasain gitu. Karena ada berbagai jenis rasa di kopi itu yang bisa kalian nikmati gitu. Dan terus untuk para petani kopi, saya berterima kasih kepada sumbangsinya dan kepada sumbangsi tenaganya telah membawa kopi ini sebagai apa namanya, komunitas yang baik gitu loh untuk Lampung sendiri, karena Lampung juga terkenal akan robustanya karena kalian lah sebenarnya gitu. Terima kasih buat petani kopi dan juga para agen-agen kopi yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Oke, makasih banyak ini Axel udah sharing-sharing kepada Tribuners sekalian. Semoga kedepannya lancar, terus seluruh aktivitas atau hal-hal yang ingin dicapai jadi tercapai semua. Iya, amin. Terima kasih. Yo, sama-sama. Oke Tribuners, itu tadi ya wawancara seru kita, ngobrol seru kita nih bersama dengan Axel Alfayet selaku Duta Kopi Indonesia tahun 2019. Nah, keren banget kan? Makanya Tribuners kalian jangan lupa untuk terus tontonin video-video di Tribun Lampung Wiki, karena kita punya banyak banget video menarik buat kalian semua. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe juga. Saya Kika Dapelia undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!